Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Novisa Fitri dengan NPM 234111020. Saya dari kelas MNJ 23C. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman semuanya, pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di Indonesia memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Berikut adalah cara perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkaitan satu sama lain dari tahun ke tahun. Yang pertama, tingkat kelahiran dan kematian. Pada dasarnya, tingkat kelahiran yang tinggi dan penurunan tingkat kematian menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat. Ini dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jika ada lapangan kerja yang cukup. Lalu yang kedua adalah urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, terjadi urbanisasi yang signifikan di Indonesia. Migrasi dari pedesaan ke perkotaan menciptakan peluang ekonomi baru di sektor-sektor seperti konstruksi, perdagangan, dan juga jasa. Lalu perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ketiga adalah investasi dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan populasi yang berkembang, permintaan akan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan energi meningkat. Dan ini memicu pertumbuhan sektor konstruksi dan industri yang terkait. Yang keempat adalah konsumsi dan pasar domestik. Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan juga berarti meningkatnya jumlah konsumen di pasar domestik. Ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnis mereka dan meningkatkan penjualan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lalu yang kelima adalah pendidikan dan kualitas tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mendorong inovasi. Lalu yang keenam adalah kesehatan dan produktivitas. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan penduduk dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketujuh adalah ketimpangan regional. Meskipun pertumbuhan penduduk dan ekonomi dapat berdampak positif secara keseluruhan, seringkali ada ketimpangan regional dalam distribusi manfaatnya. Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat atau ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan juga kesehatan. Lalu yang kedelapan adalah
kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta kebijakan yang terkait dengan pengaturan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi arah dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah melalui interaksi kompleks antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun di Indonesia terus berusaha untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. See you.